Kepedulian terhadap anak pejuang kanker menggerakkan Jenny Ong untuk mendirikan rumah singgah Smiling Kids Foundation. Rumah ini menyediakan sarana dan prasarana secara cuma-cuma bagi masyarakat yang sedang mengobati keluarganya dalam melawan kanker. Diresmikan pada 21 Januari 2015, rumah singgah ini didirikan oleh organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kesehatan berupa sosialisasi, pendampingan, dan memfasilitasi tempat tinggal dan pengobatan pasien anak penderita kanker, kelainan darah, ataupun penyakit non-infeksi. Niat tulus dan tekad kuat Jenny Ong dalam mendirikan Smiling Kids Foundation menggerakkan banyak hati untuk ikut berpartisipasi. Sebagian besar kasus yang ditangani Smiling Kids Foundation adalah kanker pada anak. Sebanyak 60% merupakan kanker darah, disusul dengan kanker mata. Ya, untuk membahasnya kita telah terhubung langsung dengan Jenny Ong selaku pendiri dari Yayasan Smiling Kids. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Ibu Jenny, apa kabar di sana, Bu? Selamat siang. Baik, sebelumnya kami juga mengapresiasi apa yang Ibu lakukan untuk membantu keluarga yang mungkin ekonominya lemah ya, yang sedang mengobati anaknya yang mengidap kanker. Ibu Jenny, boleh diceritakan apa yang membuat Ibu Jenny tergerak untuk membantu anak-anak pejuang kanker? Karena sebelumnya ini saya melihat banyak sekali anak-anak yang menderita kanker. Mereka kadang yang berasal dari luar kota bahkan butuh rumah singgah untuk mereka, butuh rumah. Oke, baik. Lalu boleh diceritakan, Bu, ini rumahnya sebetulnya rumah milik siapa? Apakah ada campur tangan orang lain dalam membangun rumah singgah ini? Dan bagaimana? Sebenarnya ini rumah masih sewa, rumah sewa, kita sewa. Tapi kebetulan kemarin itu setelah 4 tahun disewa ada perusahaan atau teman yang berbaik hati kemudian membelikan rumah ini secara gratis. Oke, baik. Jadi menyewakan rumah dan rumah tersebutlah yang digunakan menjadi rumah singgah ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Ada berapa anak, Bu, yang tinggal di dalam rumah singgah ini? Saat ini sih sekitar di bawah 10 lah, sekitar 4 atau 5 anak. Tapi kebanyakan mereka semua dari luar kota. Baik, dari daerah mana saja itu, Bu? Ada yang dari Nias, dari Aceh, dari Padang Sidempuan, dari Siantar. Oke, jadi lumayan jauh juga ya, ada yang dari Nias bahkan. Ini boleh diceritakan, Bu Jenny, bagaimana prosedurnya ketika mereka ingin masuk ke rumah singgah ini? Apakah ada kriteria tertentu atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, Bu Jenny? Iya, tentu mereka kita survei dulu. Misalnya mereka dari keluarga nggak mampu, mereka punya BPJS, tapi kan banyak juga obat-obat yang tidak ditanggung BPJS itu kita berikan juga. Kita bantu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat di tayangan sepertinya seperti rumah sendiri ya. Sebetulnya apa saja sarana dan prasarana yang ada di rumah singgah ini, Bu Jenny? Di situ ada dapur umum, ada fasilitas makan. Cuma kalau untuk masak, orang tua sendiri yang memasakkan sesuai dengan keinginan anak-anak. Baik. Jadi di sana Baik, jadi di sana ada dapur juga, tetapi bahan-bahan untuk masaknya disiapkan oleh orang tua dari anak tersebut sendiri ya, sehingga mereka betul-betul bisa merasakan seperti di rumah sendiri begitu. Homey banget soalnya kita lihat di tayangan tadi ya, Bu ya? Iya, benar. Mereka udah kita anggap sebagai keluarga sendiri. Oke, lalu agar orang tua bisa tetap semangat memberikan dukungan kepada anak, apakah ada relawan juga, Bu, yang menemani setiap anak-anak atau orang tua dari Sebenarnya anak? kita juga ada menggandeng relawan-relawan dari psikolog untuk membantu mereka dalam hal kesehatan mental. Oke, jadi selain memberikan rumah singgah, ada juga
relawan yang memberikan dukungan mental ya kepada orang tua dan anak-anaknya tentunya. Karena kebetulan kan kita lihat banyak sekali anak-anak sakit, orang tua pun sakit. Lalu dukungannya seperti apa Bu yang diberikan? Karena orang tua Seperti ini motivasi dari psikolog-psikolog. Itu kita datangkan psikolog-psikolog dari mahasiswa-mahasiswa. Oke. Jadi Dan itu dari rutin kita dikunjungi, rutin dua bulan sekali mereka datang. Baik, luar biasa sekali. Jadi sarana prasarana diberikan, mental pun juga diberikan ya, bantuan kepada anak-anak dan orang tua. Lalu yang masih menjadi pertanyaan saya, mereka ini kan pasti di rumah singgah tidak sebentar ya, tidak sehari atau 2 hari. Ada yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun Betul. untuk menyembuhkan anaknya yang berobat menghadapi kanker di sana. Lalu untuk mobilitasnya Bu, ke rumah sakit, ke rumah singgah, lalu ke apotek mungkin membeli obat-obatan, ini apakah difasilitasi juga agar mereka bisa bermobilisasi? Mengingatkan warga di sana adalah warga-warga yang ekonomi lemah yang tinggal di rumah singgah ini Bu. Betul, kebetulan kita ada ambulans. Oke. Ambulans dari Smalingki itu bisa kita antar transportasi untuk ke rumah sakit, dari rumah singgah ke rumah sakit. Itu semua gratis Bu ya? Iya, gratis. Oke, luar biasa. Lalu untuk bisa membayar akomodasi, tadi ada ambulan. Ambulan kan pasti juga membutuhkan bensin. Kemudian biaya untuk administrasi rumah singgahnya sendiri, air, listrik, dan lain sebagainya. Ini dari mana Bu Ya, Jenny? itu masih dibayar Smiling Kids. Oke, berarti semua dana ini dari Ibu Jenny ya, dari Smiling Kids Foundation-nya sendiri ya Bu ya? Iya, betul. Baik, kalau anak-anak yang berada di rumah singgah, tadi kan sudah saya sebutkan juga ya, tidak sebentar, tidak sehari 2 hari, ada yang berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun Iya. untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Nah, ini kan mereka pasti ketinggalan pelajaran, Bu Jenny. Apakah juga ada seperti kelas belajar di sana agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran? Sampai saat ini sih kita belum ada, tapi kita berharap ada relawan-relawan seperti yang guru matematika, guru musik atau apa, mereka bisa datang secara rutin untuk mengajarkan anak-anak selain dari pelajaran sekolah. Jadi ketinggalan yang di sekolah mereka bisa dapat dari sana. Baik, jadi kedepannya mungkin akan bekerja sama juga dengan relawan ya, agar mereka juga tidak ketinggalan pelajaran begitu. Di tayangan kita lihat ada banyak sekali permainan. Apakah ini juga sengaja diadakan agar anak-anak bisa tetap terjaga kesehatan mentalnya, Bu Jenny? Kebetulan kalau dari mainan seperti luncuran itu kita pernah kerjasama dengan Lions Club. Mereka pernah kita kerjasama, mereka datang berdonasi yang membuat lapangan taman bermain di rumah singgah. Baik, jadi ada kerjasama dari pihak lain juga agar menjadi sebuah dukungan ya, agar anak-anak juga bisa tetap semangat untuk melawan penyakitnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi menarik ini, namun usai jeda ya Bu Jenny. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Jenny Ong, selaku pendiri dari Yayasan Smiling Kids. Bu Jenny, sejauh ini sudah ada kurang lebih 300-an anak ya yang pernah tinggal di rumah singgah Smiling Kids. Tentu ada begitu banyak sekali cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang membuat Ibu Jenny terus mau berdedikasi melayani anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker di tubuhnya. Apakah ada sebuah pengalaman atau cerita yang membuat Ibu Jenny tidak melupakan pengalaman tersebut atau sebuah pelajaran mungkin bagi Bu Jenny yang membuat Ibu tetap menyala apinya untuk melayani anak-anak tersebut? Mengingat bahwa kalau kanker anak itu respon terhadap obatnya itu sangat baik. Jadi
kesembuhan itu sangat tinggi untuk anak-anak ya. Mhm. Tapi dengan syarat mereka harus terdeteksi dini. Hmm. Kalau dari pengalaman dari anak-anak yang tinggal di rumah singgah ini, apakah ada sosok anak yang menginspirasi juga untuk Ibu Jenny dan teman-teman yayasan di sana? Ya banyak lah. Boleh diceritakan satu atau dua sosok Bu, agar mungkin pemirsa di rumah atau adik-adik pejuang kanker di rumah yang menyaksikan diskusi kita hari ini bisa terinspirasi juga, Bu Jenny. Kita ada satu anak yang kira-kira kanker otot ya, yang akhirnya harus diamputasi tangannya. Tapi sekarang sudah kuliah dengan nilai yang sangat tinggi. Sekarang sudah sarjana. Wow, luar biasa ya. Bahkan sudah pulih dan bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana. Lalu tentu Ya. tidak mudah juga nih untuk mengelola semua sarana prasarana Kebetulan anak itu saya dampingi dari kecil, dari saat dia amputasi usia sekitar 6-7 tahun. Oke, jadi dukungan moral ini menjadi kunci yang penting ya agar anak-anak terus semangat dalam melawan penyakitnya. Nah, pertanyaan saya mungkin mau ke sana dulu, Bu Jenny. Tadi di segmen sebelumnya, Bu Jenny mengatakan ada beberapa relawan, psikolog juga yang memberikan dukungan mental. Pendekatannya tentu tidak mudah nih, apalagi anak-anak yang sedang menghadapi kanker di tubuhnya. Untuk mereka bisa berkomunikasi dengan orang baru, pasti ada cara-cara tertentu. Bagaimana pendekatannya Bu agar para relawan yang ingin memberikan dukungan mental bisa relate, bisa bonding dengan anak-anak pejuang kanker? Betul, kalau untuk itu mungkin dari psikolog ya, psikolog yang lebih mahir untuk berperan, untuk pendekatan, bagaimana supaya bisa mengajak anak-anak dan orang tua untuk komunikasi. Jadi dari pihak psikolognya sendiri ya yang sudah tahu caranya agar bisa bonding dengan anak-anak tersebut. Kalau untuk tantangannya sendiri, ini kan juga tidak mudah ya untuk bisa melayani anak-anak pejuang kanker, terutama orang tuanya juga agar mereka bisa tetap semangat. Apa saja sih Bu Jenny hambatan, tantangan, rintangan dalam mengelola rumah singgah ini? Kalau untuk hambatan sih sampai saat ini kita belum temukan. Tapi kalau kadang orang tua kadang kan memang dengan karakter masing-masing. Kita harus beradaptasi dengan begitu banyaknya karakter-karakter orang tua, karakter-karakter anak. Jadi tentunya ya kadang yang masalah paling orang tua yang susah dibilangin. Tapi kalau kita untuk di rumah singgah selalu kita tegaskan untuk menjaga makanan. Ada pantangan-pantangan makanan yang memang mereka tidak boleh makan. Baik, luar biasa. Jadi diberikan juga beberapa aturannya sendiri ya. Lalu bagaimana sebetulnya respon dari orang tua dan anak-anak tentunya yang tinggal di rumah singgah ini? Kalau mereka sih sangat senang ya disiapkan rumah singgah. Lalu apakah... Karena kadang mereka dari luar kota nggak tahu tempat di mana. Bahkan kadang untuk pengobatan saja mereka tidak tahu apa-apa. Jadi kalau kita pendampingan itu dari kita bantu dari mulai memecahkan masalah sampai membantu mereka memutuskan. Baik. Mengambil keputusan lah. Itu artinya pendampingan dari Smiling Fit. Oke, baik. Lalu apakah ada kerjasama juga yang akan dilakukan agar bisa terus membantu anak-anak pejuang kanker dan orang tuanya tentunya? Apakah juga mungkin ke depan Smiling Kids ini juga akan membuka rumah-rumah singgah lainnya di wilayah-wilayah yang lain? Ya, mudah-mudahan kita masih mencari, karena kebetulan rumah singgah ini paling dekat dengan rumah sakit. Di seluruh Indonesia rumah sakit yang bisa menangani kanker anak cuma ada 15. Baik, apa terakhir harapan Ibu Jenny dengan seluruh aksi sosial yang Ibu Jenny sudah lakukan kepada masyarakat di daerah Medan, Sumatera Utara, Bu Jenny?
yang saya harapkan banyaknya dukungan atau dari pihak-pihak lain, dari pihak masyarakat untuk mendukung visi misi dari Smiling Kid ini. Baik, kita harapkan aksi dari Bu Jenny bisa menginspirasi seluruh masyarakat dan pemirsa di rumah tentunya untuk bisa membantu sesama, terutama anak-anak kita yang sedang berjuang menghadapi kanker. Terima kasih Ibu Jenny telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Bu Jenny. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat peran wanita di bidang STEM. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.